One clover in the vine. 지금 난 간절히 원해. Hello, hai, bersama Desi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kita itu di luar terlihat baik-baik aja, tapi di dalam pikiran justru sangat ramai, capek, bingung, tapi tuh kita nggak tahu harus cerita ke siapa. Akhirnya kita diam dan tanpa sadar kita berbicara dengan diri kita sendiri. Ada suara di dalam hati yang berkata, kenapa aku selalu kurang ya? Aku sudah berusaha tapi kok selalu gagal ya? Atau mungkin memang aku tidak sebaik mereka. Nah, kalimat itulah yang seringkali tidak terdengar oleh orang lain, tetapi mungkin secara terus-menerus itu terdengar oleh diri kita sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan self-talk, atau cara kita berbicara dengan diri kita sendiri. Self-talk bukan sekadar pikiran lewat begitu saja. Ia adalah narasi yang kita ulang secara terus-menerus setiap hari. Dan tanpa sadar, narasi itulah yang akhirnya membentuk pikiran kita terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap hari kita mengatakan pada diri sendiri, aku selalu salah, aku tidak layak, aku selalu gagal, maka kalimat-kalimat itu, narasi-narasi itu akan terasa seperti itu adalah sebuah kebenaran. Padahal belum tentu itu adalah sebuah fakta. Di dalam Islam, apa yang ada di dalam hati kita itu bukanlah hal yang sepele. Allah berfirman melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 235 yang memiliki arti, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Artinya, dialog batin pun merupakan bagian dari kehidupan iman. Teman-teman, jujur saja bahwa kita lebih sering keras kepada diri kita sendiri daripada kepada orang lain. Kita terlalu mudah memaafkan orang lain, tapi terlalu sulit memaafkan diri kita sendiri. Ketika kita berbuat salah, kita langsung menyimpulkan, percuma kalau semisal dibenerin, ya emang aku seperti ini. Dan ketika kita gagal, kita langsung menyimpulkan bahwa ya aku memang gak bisa. Padahal Allah sendiri berfirman melalui Quran Surat Az-Zumar ayat 53 yang memiliki arti, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang masalahnya bukan karena kita terlalu banyak dosa, tetapi kita yang terlalu cepat menyerah pada penilaian kita pada diri kita sendiri. Self-talk yang negatif akan membuat kita merasakan hal-hal berikut ini. Yang pertama itu, kita akan kehilangan semangat untuk memperbaiki diri kita sendiri. Lalu yang kedua itu, kita akan merasa jauh dari Allah. Dan yang ketiga adalah kita gagal melakukan suatu kebaikan yang sebenarnya itu bisa gitu kita lakukan, tapi gagal karena kita tuh merasa bahwa kita itu tidak pantas. Self-talk itu tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita arahkan. Seperti ketika kita berkata bahwa aku takut gagal deh, tapi aku yakin Allah pasti membimbing aku. Dan saat kita lelah, kita berpikir atau kita memiliki perasaan bahwa aku capek nih,
berproses tapi kok gak kelihatan ya prosesnya, atau selama ini kenapa belum berhasil ya. Tapi kita imbangi dengan, iya, aku sedang berproses, mungkin hasilnya belum terlalu terlihat, tapi Allah tahu aku sedang berusaha. Atau saat diri kita sendiri berkata bahwa aku tertinggal, tapi bisa kita ubah dengan, ya, setiap orang memiliki waktunya sendiri dan aku yakin Allah tidak pernah salah dalam mengatur. Nah, inilah yang disebut self-talk berbasis iman, bukan menutup masalah, tetapi memberi makna pada suatu proses. Teman-teman, ketika lisan kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita juga bisa mengingatnya dalam diam. Seperti ketika kita mengubah keluhan menjadi sebuah pengakuan, lalu ketika kita mengubah kecemasan menjadi doa, dan ketika kita mengubah ketakutan menjadi sebuah tawakal. Secara umum, self-talk dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu self-talk positif. Self-talk positif ini contohnya seperti dalam diri kita berkata bahwa aku pasti bisa, aku akan selalu berusaha, dan aku yakin bahwa nanti aku akan menjadi orang yang sukses. Self-talk positif ini adalah self-talk yang berisi kesan-kesan positif yang dapat memberikan semangat, memberikan motivasi, dan bertujuan untuk memberi harapan. Yang kedua yaitu self-talk negatif. Berbeda dengan yang positif tadi, self-talk negatif ini adalah bersifat menghakimi, membuat kita merasa rendah diri, dan juga membuat kita motivasinya itu menurun gitu. Seperti ketika kita merasa bahwa aku selalu gagal, aku tidak cukup baik untuk orang lain, aku selalu gagal dalam berproses, lalu kita akan terus-terusan merasa insecure. Yang ketiga adalah self-talk realistis. Nah, jenis self-talk inilah itu yang menggabungkan dari penerimaan diri dan juga kesadaran diri gitu. Contohnya adalah ketika kita paham bahwa, oh iya, prosesku saat ini masih panjang. Mungkin saat ini aku belum berhasil, tapi aku yakin suatu saat aku pasti bisa gitu untuk berhasil. Jadi si self-talk realistis ini itu based on reality, tidak menghakimi diri, berisi penerimaan diri, dan juga bisa meningkatkan motivasi juga gitu untuk kita improve ke depannya. Yang keempat adalah self-talk motivasional. Ketika kita merasa bahwa ya diri kita sendiri itu butuh gitu untuk kita yakinkan, bukan dari orang lain tapi dari kita sendiri. Kayak semisal saat ini mungkin aku belum terlalu jago editing, tapi suatu saat aku pasti bisa. Aku bakal rajin nonton video tutorial dan rajin belajar, karena dengan itu aku yakin pasti suatu saat aku bakal mahir gitu dalam hal editing. Self-talk tidak muncul secara tiba-tiba, tapi terbentuk dari pengalaman hidup. Antara lain yaitu pola asuh dan cara orang tua kita berbicara. Yang kedua itu pengalaman keberhasilan maupun pengalaman kegagalan. Yang ketiga itu perbandingan sosial, dan yang keempat itu lingkungan sosial dan budaya. Suara yang sering kita dengar dari luar lama-kelamaan akan berubah menjadi suara yang ada di dalam diri kita sendiri. Dalam Islam, hati dan pikiran merupakan bagian dari spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, sehingga dialog batin juga merupakan wilayah yang perlu dijaga. Islam mengajarkan muhasabah tanpa merendahkan diri dan penerimaan diri tanpa menyerah pada keadaan. Doa, zikir, dan tawakal dapat berfungsi mengarahkan self-talk kita agar selaras dengan iman. Jika kita menjaga lisan kita agar tidak melukai orang lain,
maka kita juga harus menjaga hati kita untuk tidak melukai diri kita sendiri. Karena hati yang sering kita ajak bicara akan menjadi tempat iman kita bertumbuh. Semoga Allah menenangkan dialog batin kita, membimbing langkah kita, dan selalu membersamai kita dalam keadaan apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.